Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Agus Gofar dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Manajemen Perubahan yang diampu oleh Dr. Haji Syarif Thoyib, SAG MSI, yang saya hormati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal yang berstandar ISSN yang berjudul Hubungan Sosialisasi Visi Misi Efektif Terhadap Tingkat Ikatan Emosional Staf dengan Institusi di Puskesmas Perawatan Plus Awai Kecamatan Sitolu, Orikap, Nias Utara. Di sini saya mendapatkan subbab yang berjudul hubungan antara visi dan perubahan. Jadi, apa sih visi dan perubahan itu? Apakah visi berpengaruh terhadap perubahan? Pertama, saya akan jelaskan mengenai visi terlebih dahulu. Pasti sebuah perusahaan sebelum mendirikan perusahaannya memiliki cita-cita yang ingin dicapai. Jadi visi dapat kita artikan sebagai serangkaian kata yang menunjukkan impian, cita-cita atau nilai inti sebuah organisasi, perusahaan atau instansi. Jadi visi merupakan tujuan masa depan sebuah instansi, organisasi atau perusahaan yang ingin dicapai untuk kedepannya. Apakah ini terkait dengan perubahan? Nanti kita telisiki lebih lanjut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai misi. Karena selain visi, tentunya dalam perusahaan juga memiliki misi. Apa sih misi? Nah, misi adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk mencapai visi tersebut. Selain itu, misi juga merupakan deskripsi dan tujuan mengapa perusahaan, organisasi atau instansi tersebut berada di tengah-tengah masyarakat. Jadi dalam misi ini merupakan tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam menggapai visi yang sudah dicita-citakan. Nah, selanjutnya mari kita masuk ke jurnal yang sudah saya cari, yaitu Hubungan Sosialisasi Visi Misi Efektif Terhadap Tingkat Ikatan Emosional Staf dengan Institusi di Puskesmas Perawatan Plus Awai Kecamatan Sitolu, Orikap, Nias Utara. Jadi perubahan sendiri itu adalah hal yang pasti dan abadi selamanya akan dilakukan oleh setiap organisasi di dunia untuk menjaga eksistensinya sebagai akibat perubahan zaman. Jadi dalam organisasi perubahan itu merupakan hal yang wajar karena seiring berjalannya waktu dan berjalannya zaman yang terus berkembang, apalagi saat ini sudah memasuki era industri yang berbasis teknologi. Jadi apabila perusahaan melakukan perubahan dalam sistem kinerjanya itu adalah hal yang wajar, karena perubahan itu merupakan hal yang pasti dan abadi yang dilakukan dalam dunia usaha. Selanjutnya, visi dari jurnal yang saya cari ini adalah pandangan jauh tentang suatu puskesmas ataupun lembaga. Visi ini juga dapat diartikan sebagai tujuan puskesmas atau lembaga dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuannya pada masa yang akan datang atau masa depan. Jadi visi yang sudah ditetapkan oleh puskesmas di sini adalah, saya akan bacakan. Yang pertama, mencakup 4 indikator utama, yakni lingkungan sehat, yang kedua perilaku sehat, yang ketiga cakupan pelayanan kesehatan yang bermutu, serta yang keempat derajat kesehatan penduduk kecamatan. Jadi keempat visi ini sudah digagas oleh puskesmas agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada orang-orang yang berada di puskesmas tersebut. Nah, dalam
Selanjutnya, nah dalam visi ini, sosialisasi visi misi ini dilakukan penelitian mengenai distribusi frekuensi visi misinya, apakah visi ini berpengaruh terhadap perubahan yang terjadi. Kita akan langsung masuk ke data penelitian dari jurnal ini. Di sini saya akan menunjukkan distribusi frekuensi visi misi. Saya akan memberikan tampilan mengenai sosialisasi visi misi. Dari 43 responden, sebanyak 18 orang menyatakan baik dan 7 orang menyatakan cukup, dan 18 orang menyatakan buruk. Nah, jadi artinya mayoritas orang berpendapat baik dan minoritas memberikan pendapatnya cukup terkait dengan frekuensi visi misi yang diterapkan dalam Puskesmas Hulu ini. Dan saya akan menampilkan mengenai distribusi frekuensi ikatan emosional. Dalam tingkatan emosional sendiri, apa sih emosional itu? Emosional bisa kita nilai sebagai sikap seseorang mengenai, baik itu dari tutur kata, senyum, ataupun dari wajahnya, itu dapat kita tafsirkan apakah tingkat emosional seseorang tersebut apakah baik dan apakah buruk. Nah, di sini distribusi frekuensinya, yang berpendapat baik sebanyak 20 orang dan yang berpendapat cukup 16 orang dan menyatakan buruk 7 orang dari total 43 responden. Jadi dalam penelitian ini dapat kita artikan bahwa visi misi, hubungan sosialisasi visi misi efektif terhadap tingkat ikatan emosional staf dengan institusi di Puskesmas Perawatan Plus Awai Kecamatan Sitolu, Orikap, Nias Utara ini berjalan dengan efektif. Karena dari data-data tersebut dapat kita lihat yang berpendapat baik mayoritas dan berpendapat buruk dan cukup minoritas. Jadi kesimpulan dari penjelasan saya adalah, berdasarkan sosialisasi visi misi menunjukkan bahwa dari 43 responden terdapat 24 responden mayoritas menyatakan sosialisasi visi misi adalah baik, yaitu sebanyak 18 orang, dan minoritas sosialisasi visi misi adalah cukup 7 orang. Berdasarkan tingkat emosionalnya menunjukkan bahwa dari 43 responden mayoritas menyatakan tingkat emosional staf baik, yaitu 22 orang, dan minoritas tingkat emosional staf buruk, yaitu sebanyak 7 orang. Jadi korelasi uji person correlation untuk mengetahui hubungan variabel sosialisasi visi misi dengan tingkat emosional diperoleh hasil dari uji person adalah signifikan, dan hubungan antara sosialisasi visi dengan tingkat emosional ini sangat berterkaitan kuat dan berada pada hubungan positif. Jadi dapat kita artikan bahwa perubahan dalam Puskesmas Perawatan Plus Awai Kecamatan Sitolu, Orikap, Nias Utara ini berjalan dengan baik. Jadi intinya visi ini berpengaruh terhadap perubahan suatu organisasi ini, baik dari segi pelayanannya, keramaan staf yang bertugas di Puskesmas Plus Awai Kecamatan Sitolu ini juga menampilkan perubahan dari segi emosionalnya, dan perubahan ini harus dilakukan terus-menerus oleh Puskesmas agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi orang-orang yang sakit, dan orang yang sakit bisa menerima imbal baliknya berupa kesembuhan yang diterimanya. Sekian dari presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan yang saya sampaikan.
Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.